Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat dan selalu semangat walaupun pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan anak-anak dapat memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Kita mulai berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu siswa dapat memahami dan meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam serta dapat menceritakan kembali kisah Nabi Nuh alaihissalam pada generasi selanjutnya. Jadi Bu Lutfi harap apa yang kalian pelajari pada hari ini, semoga kalian juga bisa mengajari pada adik-adik kelasnya dan generasi selanjutnya. Untuk tugas kali ini yaitu kalian menceritakan kembali kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan menggunakan bahasa kalian sendiri di buku tulis. Kemudian kumpulkan cerita tersebut kepada Bu Guru pada saat tatap muka. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah pada kaumnya yang menyembah berhala agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam selalu ditolak dan dihina oleh kaumnya. Nabi Nuh diutus Allah untuk menyebarkan dakwah pada kaumnya yang kafir, yang menyembah berhala, agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka berada di jalan yang lurus. Akan tetapi saat berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam selalu ditolak dan dihina oleh para kaumnya. Dakwah Nabi selalu berusaha digagalkan oleh kaumnya. Jadi kaum Nabi Nuh alaihissalam itu tidak suka ketika Nabi Nuh berdakwah, ketika Nabi Nuh mengajak untuk beriman kepada Allah. Oleh karena itu, kaum Nabi Nuh selalu berusaha untuk menggagalkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi, walaupun kaum Nabi Nuh berusaha keras menggagalkan dakwah beliau, Nabi Nuh alaihissalam selalu sabar dalam menghadapinya. Nabi Nuh tetap melanjutkan dakwahnya sehingga banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal yang sangat besar. Setelah selesai kapal tersebut dibuat oleh Nabi Nuh meminta umatnya untuk masuk ke dalam kapal Nabi Nuh serta membawa harta dan hewan-hewan peliharaannya. Setelah kapal Nabi Nuh selesai dan orang-orang yang beriman kepada Allah memasuki kapal tersebut, banjir besar pun akhirnya datang dan menenggelamkan desa yang dahulu kalanya ditempati oleh Nabi Nuh dan kaumnya, sehingga tidak ada satupun yang terselamatkan. Jadi kaum Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah atau yang kafir itu tidak ada yang selamat karena
kaum-kaum tersebut tidak mematuhi perintah Nabi Nuh alaihissalam, termasuk putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Kan'an juga ikut tenggelam karena Kan'an tidak mau diajak masuk ke dalam kapal oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an juga termasuk orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan kafir. Selanjutnya akan menjelaskan tentang keteladanan sikap Nabi Nuh alaihissalam. Contoh keteladanan Nabi Nuh alaihissalam adalah seperti pelajar. Tugas seorang pelajar itu adalah belajar dengan giat. Belajar akan membuat kita menjadi pintar, akan membuat kita menjadi sukses, dan akan membuat kita menjadi cerdas dan kita dapat mengajarkan pada generasi selanjutnya. Belajar dengan giat itu sama halnya seperti bekerja keras. Bekerja keras itu juga sudah ditunjukkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh bekerja keras mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam berdakwah Nabi Nuh alaihissalam banyak ditolak oleh kaumnya dan banyak dihina oleh kaumnya sendiri. Baik. Sekian pembelajaran dari Bu Lutfi, sekian materi yang dapat Bu Lutfi jelaskan. Semoga apa yang sudah Bu Lutfi jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Bu Lutfi akhiri pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Lutfi akhiri pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada tatap muka selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.